Hai, semangat pagi semuanya. Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kita akan membahas materi tentang pasar. Pertama kita harus cari tahu apa itu pasar. Jadi dalam pengertian yang paling sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar saja loh. Akan tetapi, dapat pula melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online. Oleh karena itu, pengertian pasar tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli saja, melainkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dari uraian tersebut, jelas bahwa pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Berikut ini beberapa fungsi pasar. Yang pertama, fungsi pembentuk harga. Jadi, kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli ini akan membentuk suatu kesepakatan harga. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Pasar memungkinkan produsen dapat memasarkan produknya baik secara langsung atau melalui perantara agar konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan. Yang ketiga, fungsi promosi atau iklan. Pasar dapat berfungsi untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan produsen berupa penyebaran pamflet, brosur, poster maupun baliho. Berikut merupakan jenis-jenis pasar. Pembagian pasar menurut wujudnya dapat dibagi menjadi yang pertama, pasar konkret atau pasar nyata, yaitu tempat pertemuan penjual dan pembeli secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli bertatap muka. Contohnya pasar tradisional, swalayan, pasar hewan, dan lain-lain. Yang kedua, pasar abstrak, yaitu pasar di mana interaksi antara penjual dan pembeli tidak dilakukan secara langsung. Jadi mereka menggunakan suatu media untuk berkomunikasi. Contohnya jasa jual beli online. Pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan dibagi menjadi pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang jadi atau siap konsumsi. Contohnya pasar ikan, pasar sayuran, pasar pakaian, dan lain-lain. Ada juga pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi, seperti pasar sumber daya alam, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. Yang selanjutnya, pasar menurut luas jaringan distribusi. Dibagi menjadi, yang pertama, pasar setempat, yaitu pasar yang wilayah pemasarannya meliputi suatu daerah tertentu. Jadi, penjual dan pembelinya berasal dari daerah di sekitar pasar itu sendiri. Yang kedua, ada pasar daerah, yaitu pasar yang berada di wilayah tertentu, misalkan di suatu kecamatan, kabupaten atau kota, atau provinsi. Yang ketiga, pasar nasional, yaitu pasar yang melayani pembelian dari seluruh wilayah suatu negara. Yang keempat, pasar regional, yaitu pasar yang di daerah pemasarannya meliputi beberapa negara dalam suatu region, misalnya AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan pasar internasional, yaitu pasar yang wilayah pemasarannya mencakup seluruh kawasan di dunia dan melayani pembelian dari berbagai negara, misalnya pasar karet di New York, Amerika Serikat, pasar kopi di Sao Paulo, Brasil, dan lain-lain.
Pasar menurut waktu penyelenggaraannya dibagi menjadi yang pertama, pasar musiman, yaitu pasar yang muncul ketika terdapat suatu keramaian atau perayaan tertentu. Contohnya pasar malam, pasar Ramadan, dan lain-lain. Yang kedua, ada pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan jual beli setiap hari. Contohnya pasar tradisional, swalayan, pasar induk, dan lain-lain. Yang ketiga, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan hanya seminggu sekali. Contohnya pasar Senin, pasar Minggu, dan lain-lain. Yang keempat, pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini biasanya ditemukan di daerah industri atau kantor pos. Biasanya dibuka saat karyawan menerima gaji. Dan yang terakhir ada pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan hanya setahun sekali. Contohnya Pekan Raya Jakarta, Lampung Fair, atau pasar malam Sekaten di Surakarta. Pasar menurut organisasi atau strukturnya dibagi menjadi pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli yang sama-sama mengetahui situasi pasar. Cirinya yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan sejenis atau homogen. Penjual dan pembeli mengetahui situasi pasar. Harga yang ditentukan itu berasal dari pasar sendiri. Faktor produksi bebas keluar dan masuk pasar itu, serta tidak ada campur tangan pemerintah. Contohnya pasar ikan, pasar hewan, pasar hasil pertanian, dan lain-lain. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang memiliki ketidakseimbangan antara jumlah penjual dan pembeli. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan beraneka ragam. Yang kedua, penjual sulit memasuki pasar dan pembeli memiliki pengetahuan terbatas tentang pasar. Contohnya, pasar monopsoni, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perkembangan IPTEK saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan IPTEK dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan IPTEK dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar, sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan IPTEK memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat terpenuhinya kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah dan memperluas informasi. Dan yang keempat, dapat menambah wawasan atau pengetahuan. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi, sebab semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan IPTEK, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Dan yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, siswa yang setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri.
Bahkan, mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mal dan tempat umum lainnya. Yang selanjutnya, kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang memiliki potensi untuk berprestasi. Ia senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi. Dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, ia mampu menolong dirinya dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Dengan kekuatan yang ada pada dirinya, manusia wirausaha mampu berusaha memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Berikut ciri-ciri manusia wirausaha. Yang A, mempunyai kepribadian yang kuat. Tanda manusia yang memiliki kepribadian yang kuat adalah manusia yang bermoral tinggi, yaitu manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap mental seorang wiraswasta. Manusia yang bermental wiraswasta mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Manusia wiraswasta juga memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan pada dirinya sendiri, serta memiliki kejujuran dan rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Seorang wirausaha harus dapat mengenal lingkungannya, sehingga mampu mendayagunakan secara efisien untuk kepentingan hidupnya. Nah, cukup sekian materi pada hari ini, semoga bisa dipahami. Kemudian, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan melalui Google Classroom. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya melalui komentar kelas di Google Classroom atau melalui WhatsApp personal chat. Terima kasih.